selamat jumpa kembali di Sekolah Minggu Online bersama Lose Megan dan Lose Aang. Nah Lose, aku lihat Lose begitu gembira loh hari ini. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Benar, karena hari Tuhan kita harus bergirang, bersuka cita ya adik-adik. Nah mari adik-adik, kita mau bernyanyi bagi Tuhan dengan bersuka cita, dengan bergirang. Yuk kita angkat pujian ini. Saya bergirang. Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil menari-nari, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah adik, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipatkan tangan, pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau beribadah karena Tuhan begitu baik. Sertai kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Nah, Lose Macan mau tanya nih, Lose ingat gak tentang Tuhan Yesus memberkati 5.000 orang? Peristiwa apa tuh? Oh, itu Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Bener gak adik-adik? Iya, 5 roti dan 2 ikan. Nah Lose, kalau Tuhan Yesus saja sudah berani memberkati secara jasmani orang-orang yang kelaparan, apalagi kita mau Tuhan Yesus berkati lewat apa coba? Lewat firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Lose Mapping. Nah untuk itu kita akan nyanyikan pujian apa Lose? 5 roti dan 2 ikan. Yuk. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Shalom adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk memahami dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, cerita hari ini tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari Markus pasal kelima ayat 1 sampai 20. Satu kali anak-anak, Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dan ke tempat yang daerah Gerasa. Ketika Tuhan Yesus turun, adik-adik, di sana terdengar cerita. Ya, apa ini? Wah,
ini ada kuburan, di daerah kuburan ya. Ada yang tahu kan kuburan? Nah, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Dia seperti orang gila adik-adik. Dia suka mengang. Orang-orang ketakutan, adik-adik lari. Oh, tolong. Ada orang kerasukan. Kemudian penduduk di sana menangkapnya, mengikatnya. Wah, pakai rantai. Adik-adik coba lihat. Wah, begini besar. Dirantai kakinya supaya dia tidak lari dan memukuli orang lain. Dirantai kakinya, tangannya dirantai. Wah, tapi dia teriak, wush, rantainya sampai putus adik-adik. Dia mengambil batu, dia pukul. Dia pukuli badannya. Orang dia ketakutan. Orang-orang tidak berani mendekat. Jadi dia tiap hari, siang, malam hanya berkeliaran di kuburan. Dan orang-orang tidak berani lewat sana. Wah, ngeri, takut sekali. Ada orang kerasukan. Takut. Iya, benar. Wah, badannya penuh luka karena dia memukuli diri sendiri. Aku takut. Takut sekali. Orang itu jahat sekali, ngeri. Wah, orang-orang pada takut adik-adik. Setiap hari dia cuma sendirian karena orang-orang tidak mau mendekat, takut ditimpuk batu, takut dipukulin. Setiap hari dia bilang, seperti orang gila adik-adik. Dan pada saat itulah cerita orang ini terdengar oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus turun dari kapal. Kemudian orang lari, mendekat Tuhan Yesus. Ada apa ini? Wah, penduduk sekitar takut dong. Wah, ini kan orang yang kerasukan, dia mau ngapain Tuhan Yesus ini? Rumah dia berteriak sama Tuhan Yesus. Engkau Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, tolonglah aku, jangan usir aku. Rupanya yang bicara ini roh jahat dalam orang yang kerasukan itu. Hai Tuhan Yesus, Anak Allah Maha Tinggi, jangan usir aku. Kemudian kata Tuhan Yesus, siapa engkau? Aku Legion. Legion itu artinya roh jahat yang banyak sekali. Ya, Legion banyak sekali. Kemudian kata Tuhan Yesus, ini para kerasukan harus diusir. Tapi kemudian orang ini kita bilang, tolong guru, tolong jangan usir aku. Kalau enggak, kami pindah saja ke babi-babi itu. Di sana banyak babi-babi adik-adik. Kemudian kata Tuhan Yesus, hai roh jahat, keluarlah engkau. Wah, kemudian roh jahat itu keluar dan masuk ke dalam babi-babi. Wah, ada 2.000 ekor babi. Wah, panik. Akhirnya mereka terjun ke dalam jurang dan mati. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, akhirnya orang yang kerasukan roh jahat ini dia tenang. Pakai baju, kemudian penduduk sekitar langsung dipakai baju. Terima kasih guru. Wah, dia senang sekali, rasanya lega sekali. Wah, tidak ada lagi ya roh jahat yang mengganggu dirinya. Oh, terima kasih guru. Guru, kalau boleh saya ikut guru. Kata Tuhan Yesus, jangan. Ceritakanlah tentang perbuatan Tuhan kepada keluargamu, pulanglah. Kemudian dia pulang. Setelah dia berterima kasih dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Wah, adik-adik yang dikasih Tuhan luar biasa bukan Tuhan? Ya, Tuhan Yesus sanggup mengusir roh jahat yang ribuan itu. Sehingga orang yang tadinya seperti orang gila, yang tidak berharga, tidak ada yang temani, dianggap seperti sampah yang dijauhi, menakutkan, mengerikan, seperti bukan manusia.
akhirnya bisa menjadi manusia yang normal. Akhirnya dia bisa pulang ke rumah. Yang tadinya orang rumah takut, ih jangan pulang. Sekarang dia bisa pulang ke rumah, bisa bicara, ngobrol dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, bisa bersalaman dengan penduduk. Tadinya mereka lari ketakutan. Akhirnya karena Tuhan Yesus, orang yang dianggap seperti binatang ini yang tidak punya akal sehat, yang berkeliaran di kuburan, akhirnya menjadi orang yang baik. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, itulah kuasa Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan sanggup mengusir roh jahat. Adik-adik jangan takut. Oh, takut ada setan. Adalah nama Tuhan Yesus. Setan-setan, roh jahat akan takut. Dan yang kedua, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah orang yang buruk sekalipun, yang dianggap tidak berharga sekalipun, menjadi orang yang baik. Karena itu biar kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, karena Dia Tuhan yang berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Engkau dapat mengubah orang yang begitu mengerikan, orang yang begitu menakutkan, orang yang bisa mencelakakan orang lain, bahkan dirinya sendiri, menjadi orang yang baik. Orang yang tadinya dikuasai oleh roh jahat, akhirnya dia mau menjadi pengikut Tuhan yang baik. Orang yang tadinya dijauhi oleh keluarga dan masyarakat, akhirnya bisa kembali kepada masyarakat dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sanggup menolong kami, mengatasi ketakutan kami terhadap setan roh jahat, juga sanggup mengubah kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, Losaan, Ya. tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dari contoh mapping tadi, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa mengalahkan roh-roh jahat. Oh iya, pasti, sudah pasti. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Nah adik-adik, kalau kita ingin mengalahkan si iblis, kita harus mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus, iblis pasti akan dikalahkan. Nah seperti pujian ini, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi nanti kita akan pujian nih. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. nah adik-adik, tibalah saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pemenang kuis minggu lalu adalah
Yeay. Selamat ya buat pemenang. Di akhir ibadah kita nanti ada kuis Alkitab. Silakan adik-adik untuk tetap setia mengikutinya. Untuk 3 pemenang kuis dengan voucher 3 voucher candy. Ya, 3 voucher candy adik-adik ya. Jangan lupa ikuti kuis ini selesai ibadah online ini ya. Nah, adik-adik sampai di sini sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu. Jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu kembali pukul 10 pagi. Sampai di sini adik-adik. Ya, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah.